Oke, welcome back to Ngobat ya, ngobrol bareng Taekwondoin. Oke, kali ini aku udah punya bintang tamu ya, namanya Ahmad Nabil. Jadi buat kalian yang mungkin tahu sedikit maupun tahu banyak tentang Ahmad Nabil, bisa langsung ikutin video Ngobat kita kali ini ya. Jangan kemana-mana ya, Jajah Juara. Kita tunggu dulu setelah berikut ini. Selamat malam, Sabumnim Nabil. Selamat malam. Ya, kabarnya gimana, Sabumnim? Alhamdulillah, kabar baik. Oh, alhamdulillah. Sabumnim, kita kan punya viewer nih, Pak. Viewer kita itu kan kita panggil sebagai Jajah Juara Indonesia. Iya. Nah, disapa dulu dong, Sabumnim nih, kita Jajah Juara Indonesianya. Halo, Jajah Juara Indonesia. Di sini ada Ahmad Nabil. Oke, Sanim, pertama mulai mengenal taekwondo itu gimana sih, Sanim? Cerita dulu dong. Iya, jadi awalnya itu saya kan lahir di Mesir dan besar di sana. Jadi kurang lebih kelas 1 SD kali ya. Di depan sekolah SD sudah. kami tuh di Kairo tuh, di depan sekolah tuh ada apartemen. Nah, di apartemen itu ada latihan taekwondo waktu itu. Jadi saya sama kakak saya bergabung di situ waktu usia saya 5 tahun setengah kalau nggak salah. 5 tahun pertama kali kali latihan taekwondo. Iya bener, sama orang Arab waktu itu kan. Di Kairo ya? Iya benar. di Kairo, Mesir. Oke. Terus sekarang kesibukan setelah dulu menjadi atlet apa nih? Sekarang jadi pelatih. Ada klub, kalau nggak salah dojang. ada Ya, dojang, saya ada ya. dojang. Kemudian saya juga pelatih daerah DKI Jakarta. Oke. Terus juga emang di luar biasa. support sama pekerjaan saya yang menjadi PNS Kemenpora, memang disuruhnya melatih tugasnya gitu. Jadi sejalan sih, alhamdulillah. Sewaktu dulu jadi atlet nih, Sanim. Dulu atlet itu biasanya main di kelas under berapa sih, Sanim? Atlet itu ya yang pasti pas di senior ya. Di senior saya nggak berubah kelas tuh. Oh, senior. Hampir 12 tahun lah di under 54. Under 54 kilo. Kelas paling ringan lah cowok. Oke. Keren. Sanim, prestasinya ini sekarang setelah mungkin di Platnas ya. Di Platnas ini prestasi Sanim Nabil tuh selama di Platnas tuh paling tinggi, kira-kira pernah tanding di kejuaraan apa gitu? Ya alhamdulillah sih di Platnas tuh selama 6 tahun udah banyak kejuaraan yang diikutin. Ada beberapa kali ikut kejuaraan dunia tapi cuma sampai 16 besar ya. Terus yang paling tinggi itu ya ada di kejuaraan dunia mahasiswa, dapat perak waktu di Korea. Terus kemudian juga ada di Vietnam kejuaraan Asia, dapat perunggu. Ya, Asia di Vietnam. Di Vietnam dapat perunggu, kalah sudden death sama Korea. Ikut Grand Prix, satu-satunya Grand Prix Indonesia. Iya. Di Manchester. Wah, luar biasa. 2013. Karena masuk peringkat dunia waktu itu, masuk peringkat dunia 14 di under 54. Ranking 14 dunia ya? Ya, di under 54-nya saya ranking 14. Nah, Grand Prix itu kan untuk under 58. Nah, itu saya peringkat ke-30 gitu. Jadi mainnya tandingnya di under 58, padahal waktu itu beratnya masih di 54. Wow. Berarti otomatis ketemu lawan yang fisiknya di atas, lebih tinggi daripada Sanim Nabil. Yang pasti sih berat badannya sih, bobotnya lebih di atas. Pas 58 waktu itu. Jadi emang karena
Grand Prix itu kan untuk kualifikasi Olimpik. Olimpik kan kelasnya itu kan di 58, di Iya, 68, nggak semua kelas ada kan. betul. Gitu. Nah nih, saya mau tanya nih, waktu umur 9 tahun ini kan pernah menjadi juara dunia ya nih, betul ya? Iya, jadi dulu ada semacam kejuaraan Open dunia Mm-mm. di Jerman waktu itu, tahun 97 dan 98. Nah, klub saya yang di Mesir ini ikut tanding ke sana. Waktu itu kalau nggak salah berat saya itu 21 deh. Yang tahun 97 dan 98-nya 28 kalau nggak salah. Nah, dua-duanya berhasil dapat medali emas. Dua-duanya dapat medali emas. Oke. Itu siapa sih nih sebenarnya yang mendorong untuk mengikuti taekwondo pertama kali? Sebenarnya sih awalnya kan ajakan-ajakan aja. Ajakan dari kakak kan Iya. berdua. Kemudian orang tua juga support. Nah, sampai berjalannya waktu ternyata tiap kejuaraan saya menangnya sering. Jadi ya diterusin aja gitu. Jadi intinya sih orang tua full support gitu, karena memang kan ikut olahraga nggak ada negatifnya kan. Pergaulannya Iya, bagus, betul. badan sehat, segala macam, jiwa kompetitifnya bagus. Nah, ternyata Setuju banget ikut saya. kejuaraan beberapa kali menang, ya dilanjutin aja Oke. gitu. Nah, ngomongin masalah olahraga, jadi atlet, terus mendapat kesehatan. Kalau masalah pola makan sendiri, yang Sabum Nabil tuh concern nggak? Harus makan, semua atlet tuh harusnya makannya ini atau nggak boleh makan ini gitu, ada nggak sana? Iya, kalau atlet yang pasti makannya nggak bisa sembarangan. Ya. Apa nih contohnya Sanin? Yang pasti yang bergizi, karbohidrat, protein benar-benar harus pas, tercukupi. Apalagi kan Yang kalau kelas Kyorugi itu kan ada berat badan. Jadi benar-benar diatur gimana caranya biar nggak overweight, nggak underweight, bisa pas gitu. Dan itunya oke, yang kira-kira nggak boleh, apa ya, yang harus dihindari kira-kira untuk atlet tuh apa sih nih? yang pasti jajanan-jajanan itu, jajanan-jajanan Yang pinggir jalan tuh ya? iya, yang kurang terjaga kebersihannya, minyaknya segala macam gitu. Karena bisa pengaruhnya banyak nanti kan ke pencernaan, ke performa latihan dan sebagainya kan. Iya, Itu betul. masalah. Setuju saya Sanin. Oke, kalau ini nih waktu tanding di semua pertandingan yang Sabum Nabil sudah pernah ikuti, ada nggak sih satu pengalaman yang nggak terlupakan gitu, yang inget banget sampai sekarang? Yang pasti banyak. Setiap momen itu kan ada hal yang benar-benar teringat lah ya. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang jadi cedera, ada yang menangnya itu seneng banget karena perjuangannya berat. Masing-masing sih ada cerita. Ya. Cuma mungkin yang paling Oke. berkesan itu apa ya? Mungkin pas ikut kejuaraan PON, Kejuaraan PON. PON mewakili daerah kan. Terus juga kita berhasil gitu bawa pulang medali emas, tuh rasanya seneng banget. Kayak bener-bener kita bisa bawa nama daerah gitu ke kancah nasional gitu. Iya, kalau tingkat nasionalnya tuh PON karena memang yang tertinggi kan PON. Tapi kalau yang di internasionalnya mungkin ya kejuaraan Asia juga cukup berkesan ya. Karena memang untuk mencapai semifinal itu di negara-negara Asia tuh sangat-sangat kuat kan. Nggak ada yang di Asia tuh berat banget. Paling berat di Asia, di benua kan. Jadi untuk mencapai ke semifinal final itu perjuangannya benar-benar berat banget. Tapi alhamdulillah sih bisa gitu loh, dapat walaupun perunggu sih. Tanim kan, iya nih, oh ya kan dapat perunggu nih Tanim.
biasanya menurut Sabum Nabil tuh nih, kalau tanding kan biasa kan kita kan teman-teman Jejak Juara itu kan pada ada yang baru tanding nanti kalah, baru tanding nanti menang, atau ada yang langsung kalah. Nah, kalau Nabil sendiri ini kekalahan yang kira-kira paling berkesan atau paling diinget banget itu waktu kalah di pertandingan apa nih? Yang kalah itu yang pasti sih nggak ada yang enak sih. Ya. Perasaannya kan benar-benar karena memang ya semua atlet tujuannya untuk menang lah ya. Kan kita juga persiapannya udah banyak gitu. Tapi tiba-tiba ada satu hal dua hal yang memang harus kita kalah tuh. Yang paling berkesan kalahnya itu ya apa ya, kalau kalah karena sudden death atau kalah ya misalnya kalah tipis gitu. Tipis lah, yang semestinya sih pada saat itu kita pikir sebenarnya tuh bisa gitu loh, cuma kenapa lengah sedikit aja gitu. Nah, jadi ya yang bikin nyesek mungkin di pikiran sampai sekarang, mungkin ada beberapa kali seleksi di daerah sendiri nggak bisa untuk mewakili nasional tuh ini banget gitu loh, berasa banget. Padahal sebenarnya bisa, tapi banyak faktor yang nggak jadi, akhirnya kalah gitu. Oke. Nah nih bagi tips dong buat para Jejak Juara Indonesia ini, kira-kira kalau mau sukses, mau bisa jadi juara seperti Sabum Nabil ini gimana gitu? Tipsnya sih sebenarnya nggak ini banget sih, intinya sih konsisten aja, latihan terus, jangan pernah patah semangat. Kalau kalah menang tuh sebenarnya biasa aja kan, tapi gimana caranya prosesnya itu dijaga benar-benar dijaga, kualitas latihannya, tidurnya, makannya, itu aja sih, disiplin sama diri sendiri. Kalau kalah menang kan memang hasil akhir kan, tapi yang paling penting tuh prosesnya itu yang dijalanin. Kalau udah benar sih kemungkinan besar ya pasti mendekati juara sih. Oke, terima kasih banget ini Sabum Nabil. Sekarang Oke, Sabum saya mau tanya satu lagi nih. Kira-kira menurut Sabum Nabil gimana cara meningkatkan prestasi taekwondo Indonesia ke depan sebagai mantan atlet pelatnas nih? Biar Indonesia prestasinya mungkin bisa meningkat atau bahkan melebihi sejarah taekwondo Indonesia yang sudah gitu. Iya, sama, harapan kita sama, harapan seluruh masyarakat Indonesia pasti sama kan, pengen adalah peningkatan yang lumayan signifikan lah. Kayak dulu kan kita juga udah pernah ke level Olimpik gitu. Kita pengen juga sekarang kan, untuk adik-adik sekarang nih ada yang bisa lah tembus lah. Yang pasti sih nggak ada yang nggak mungkin kan, semuanya pasti bisa gitu. Kalau untuk ngomongin prestasi Indonesia, yang pasti harus ada kerjasama semua pihak. Atletnya harus bagus, pelatihnya bagus, pengurusnya oke segala macam, komunikasinya bagus, kerja sama tim yang kuat lah gitu. Saya rasa sih pasti bisa sih, Indonesia bakal bisa ya, bisa banget malah. Bisa. Cuma perlu waktu. Ya. Oke, untuk seorang Ahmad Nabil kalau dilahirkan kembali, kira-kira mau jadi siapa ini Nabil? Mau jadi siapa atau mau jadi apa ini? Iya, saya pribadi sih nggak ada keinginan untuk jadi orang lain sih, gitu. Saya juga udah menikmati apa yang sudah saya raih, apa yang saya lewatin semuanya gitu. Yang pasti mungkin kalau dilahirkan kembali ya pengen latihan lebih keras lagi biar bisa prestasinya biar bisa lebih tinggi gitu. Karena sekarang juga lebih tinggi. Udah selesai, tinggal gimana atlet-atlet saya nanti bisa prestasinya jauh lebih tinggi dan lebih sukses nanti buat daerah dan buat negara. Ya, amin. Jangan lupa langsung komen dan subscribe di video-video channel SKB. Akhir bulan ini, bulan Mei, ada giveaway berupa hadiah dobok Pugnator. Ada 2 hadiahnya tuh.
tinggal di komen nama IG kalian masing-masing. Jangan lupa di subscribe sama share video-video yang menurut kalian bisa sangat informatif. Oke, terima kasih Sabnem Nabil atas supportnya ke kita. Ya. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Oke, salam buat keluarga di sana Sabnem. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.